menyebutkan alat dan bahan apa saja yang kami gunakan dalam praktikum kali ini. Untuk bahannya sendiri, kami menggunakan tiamin HCl sebagai bahan aktif, lalu ada natrium klorida dan aqua pro injeksi sebagai bahan tambahan. Untuk alatnya sendiri, ada kaca arloji, beker glass, Erlenmeyer, pengadu kaca, pinset, tara dan wadah, timbangan, sendok porselen, ampul, corong, kertas saring, pipet tetes, gelas ukur, dan terakhir ada spuit injeksi. Di sini saya akan menjelaskan bahan aktif yang digunakan berupa tiamin HCl. Untuk pemberiannya adalah hablur atau serbuk hablur putih bau khasoma. Jika bentuk anhidrat terpapar udara dengan cepat akan menyerap air lebih kurang 4% untuk melebur pada suhu lebih kurang 248 derajat Celcius disertai peruraian. Untuk kelarutan mudah larut dalam air, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam ether dan dalam benzen. Untuk pH-nya antara 2,7 sampai dengan 3,4. OTT-nya talium dan tembaga. Untuk stabilitasnya terlindungi dari cahaya dan simpan pada temperatur kurang dari 40 derajat Celcius. Untuk cara sterilisasinya melalui filtrasi, indikasinya sebagai antineuritikum. Dosis lazimnya 10 mg sampai dengan 100 mg. Cara pemakaiannya secara parenteral melalui intravena. Sediaan lazim yaitu tiamin HCl tersedia dalam bentuk larutan steril sebanyak 100 hingga 200 mg persediaan. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan bahan tambahan yang kita gunakan. Yang pertama ada natrium klorida, di sini sebagai pengganti Na+ dan Cl- di dalam tubuh. Selanjutnya ada aqua pro injection. Aqua pro injection berfungsi sebagai pembawa untuk kesediaan injeksi yang akan kita gunakan. Berikut merupakan cara pembuatan injeksi tiamin HCl. Yang pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Ada alatnya seperti beker gelas, pipet tetes, batang pengaduk, gelas ukur, dan wadah injeksi. Dan ada juga bahannya seperti tiamin HCl, NaCl, dan aqua pro injeksi. Kita akan membuat injeksi tiamin HCl dengan bahannya yaitu tiamin HCl yang sudah ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu tambahkan aqua pro injeksi, aduk sampai larut sebagai massa 1. Lalu larutan massa 2 dimasukkan ke dalam beker gelas massa yang pertama, sedikit demi sedikit. Kemudian cek pH injeksi tiamin HCl menggunakan pH indikator universal. Setelah dilihat pH-nya menggunakan indikator universal, pH injeksi tiamin HCl yaitu nilainya 4 atau nilai pH-nya 4. Selanjutnya untuk pengisian menggunakan guret, yaitu sedikit demi sedikit hingga terisi penuh. Jika sudah terisi penuh, lalu ditutup dengan karet penutup. Kemudian dikemas atau dilapisi aluminium foil sebelum dilakukan sterilisasi. Jika sudah dilapisi aluminium foil, kita sudah siap untuk melakukan sterilisasi. Langsung kita lakukan sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 115 derajat Celcius sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Demikian cara pembuatan injeksi tiamin HCl. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilakukan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui selaput lidah. Injeksi merupakan terapi parenteral. Terapi parenteral memiliki beberapa keuntungan penting dibandingkan internal. Sejak pemilihan tempat pemakaiannya dapat ditetapkan dibandingkan internal. Sejak pemilihan tempat pemakaiannya dapat ditetapkan saat muncul dan lamanya efek. Pada umumnya, pemberian dengan cara parenteral dilakukan bila diinginkan kerja obat yang cepat, seperti pada keadaan gawat dan bila penderita tidak bisa dapat diajak kerjasama, tidak sadar, tidak dapat atau tidak tahan menerima pengobatan melalui mulut atau oral. Bila obat itu sendiri tidak efektif terhadap pemberian dengan cara lain. Pada dosis kecil atau dosis terapi tiamin tidak memberikan efek farmakodinamik yang nyata. Pada pemberian secara cepat dapat terjadi efek langsung pada pembuluh darah perifer berupa vasodilatasi ringan, disertai penurunan tekanan darah yang bersifat sementara. Pada manusia, reaksi toksis setelah pemberian parenteral biasanya terjadi karena reaksi alergi, meskipun jarang.
Reaksi anafilaktoid dapat terjadi setelah pemberian dosis besar pada pasien yang sensitif, dan beberapa di antaranya bersifat fatal. Dalam pembuatan injeksi ini diperlukan bahan tambahan seperti NaCl sebagai pengisius dan akupunjeksi sebagai pembawa atau pelarut. Pada uji kejernihan yang dilakukan secara visual untuk mengamati ada atau tidaknya endapan yang terbentuk. Pengamatan ini dilakukan dengan pencahayaan yang cukup pada latar belakang hitam dan putih. Menggunakan alat yaitu tabung reaksi, didapatkan hasil pengamatan yaitu setelah dilakukan uji kejernihan didapat hasil yaitu tidak terdapat endapan pada larutan injeksi tiamin HCl. Kemudian dilakukan uji keseragaman volume. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui menjamin seragaman bobot sediaan menggunakan injeksi. Didapat hasil yaitu volume sediaan yang sesuai dengan syarat yang diinginkan. Lalu ada uji sterilitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan apakah sediaan yang harus steril memenuhi syarat berkenaan dengan uji sterilitas 31 seperti pada masing-masing monografi menggunakan sediaan injeksi. Didapatkan hasil pengamatan uji sterilitas yaitu setelah dilakukan inkubasi pada medium didapati hasil yaitu sediaan steril bebas dari benda dan kotoran asing. Uji kebocoran injeksi dilakukan untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Menggunakan alat seperti wadah injeksi didapatkan hasil pengamatan yaitu sediaan memenuhi syarat karena larutan dalam wadah tidak menjadi biru dan kertas saring tidak basah. Yang terakhir dilakukan uji pH. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan menggunakan alat pH meter. Dari pengujian pH ini didapatkan hasil pengamatan uji pH didapat hasil yaitu pH sediaan injeksi 4 yang berarti sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu penutup yaitu bagian kesimpulan. Injeksi adalah sediaan steril yang berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui selaput linder. Dari hasil evaluasi uji kejernihan yang didapat bahwa tidak terdapat endapan pada larutan injeksi tiamin HCl. Pada uji kebocoran, sediaan memenuhi syarat karena larutan dalam wadah tidak menjadi biru dan kertas saring tidak basah pada uji pH. Didapat hasil yaitu pH sediaan injeksi 4 yang berarti sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.